Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Nikita Tamara Oktaviani, absen 10 dari kelas 5A MIP. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang bab 7 mengenai pengendalian pembelian dan stok. Di mana di bab 7 ini terdapat 3 pokok bahasan, yaitu bagaimana pengendalian operasional penerimaan dan pengeluaran material dilakukan, perhitungan dan pengertian dari pengendalian biaya, serta pengendalian personalia. Pokok pembahasan yang pertama, bagaimana pengendalian operasional penerimaan dan pengeluaran material dilakukan. Penerimaan persediaan dapat disebabkan oleh pembelian, penerimaan bonus, dan retur. Secara umum, setiap penerimaan barang wajib dibuatkan sebuah laporan penerimaan barang yang menandakan bahwa pihak penerima barang atau gudang benar-benar menerima barang tersebut. Contohnya di Hotel Kuta Paradisu. Pada saat menerima barang, pihak purchasing harus melakukan pemeriksaan untuk memastikan 1. Apakah barang yang diterima benar-benar merupakan pesanan dari perusahaan dari segi kualitas dan kuantitas. 2. Apakah barang yang diterima sudah disetujui pengembaliannya oleh pihak yang berwenang. Yang 3. Apakah jumlah barang pesanan sesuai dengan daftar pesanan di mana bagian purchasing akan melakukan cek secara fisik, dokumen yang dibawa oleh pengirim, dan dokumen yang dibuat secara internal. Pengisian pada laporan penerimaan barang harus diisi sesuai dengan jumlah fisik barang yang diterima, tidak berdasarkan dokumen pengiriman atau dokumen pemesanan. Dan yang terakhir, setelah melakukan penerimaan barang, bagian purchasing harus melakukan update penerimaan barang yang dilakukan pada kartu stok yang dimiliki perusahaan. Kemudian ada pengeluaran persediaan, di mana pengeluaran persediaan dikarenakan yang pertama ada penjualan, lalu pemberian bonus, retur pembelian, serta pemberian contoh barang. Di mana contoh yang saya ambil adalah di Hotel Kuta Paradisu, di mana pengeluaran barang dari bagian gudang hanya dapat dilakukan apabila ada perintah dan persetujuan secara tertulis dari pihak yang berwenang atau purchasing. Jika tidak ada persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, bagian gudang tidak boleh mengeluarkan barang yang ada di gudang. Contohnya, perintah pengeluaran barang dapat berupa dokumen, surat jalan, delivery order, memo return pembelian, dan sebagainya. Di mana setiap perusahaan memiliki penyebutan nama dokumen yang berbeda-beda. Pembahasan selanjutnya yaitu perhitungan dan pengendalian biaya. Pengendalian merupakan upaya memelihara ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan agar tidak terjadi penyimpangan dalam operasional. Pengendalian biaya merupakan suatu proses atau usaha yang sistematis dalam menetapkan standar pelaksanaan yang bertujuan untuk perencanaan, sistem informasi, umpan balik, membandingkan pelaksanaan nyata dengan perencanaan, menentukan dan mengatur penyimpangan, serta melakukan koreksi perbaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dalam penggunaan biaya. Adapun contoh pengendalian biaya menggunakan metode EOKI, di mana Hotel Kartika Plaza membutuhkan bahan baku sebesar 1.500 dengan harga beli bahan baku per unitnya Rp2.000, dengan biaya pemesanan Rp50.000, dan dengan carrying cost 10%. Lalu berapakah EOKI-nya? Jadi EOKI-nya sama dengan akar 2 dikali 50.000 dikali 1.500 dibagi 2.000 dikali 10% sama dengan akar 150 juta dibagi 200, lalu hasilnya adalah akar 750.000 dan hasil akhir dari EOKI-nya adalah 866 unit. Dan pokok pembahasan yang terakhir adalah pengendalian personalia. Pengendalian merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Pengendalian personalia merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana seni mengatur, di mana elemen yang diatur dalam hal ini adalah peran serta hubungan tenaga kerja perusahaan, di mana tenaga kerja diatur dengan berbagai cara agar bisa mewujudkan tujuan perusahaan secara efektif dan efisien, serta tujuan karyawan dan seluruh elemen masyarakat. Agar fungsi personalia berjalan dengan baik, maka harus dilakukan berbagai upaya pengendalian dari dalam atau yang sering disebut dengan internal maupun dari luar yang disebut dengan eksternal.
di mana pengendalian internal atau proses merupakan suatu pengaturan yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Dan pengendalian eksternal merupakan pengendalian yang dilakukan dari luar, yang dilakukan secara formal maupun informal. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya tutup dengan Pramesanti. Om Santi 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 Om.